fans. Halo Sobat Plus 62, selamat datang di podcast Bicara Indonesia, tempat kita berbagi inspirasi dan cerita tentang Indonesia. Hai semuanya, kali ini topik kita ini sangat spesial ya, yaitu cinta tanah air bukan sekedar kata. Karena rasa cinta itu nggak cukup cuma diucapkan, tapi harus dibuktikan lewat tindakan nyata. Benar kali ya? Ya, betul Mas Ben, karena cinta tanpa tindakan ibarat lagu tanpa nada. Senang sekali dengan saya Alia dan rekan saya Bean di sini. Tentunya kami tidak sendiri, kami sudah bersama 4 narasumber yang luar biasa dari berbagai latar belakang. Ada Mbak Sarah sebagai perwakilan mahasiswa, Mbak Anggi dari perwakilan masyarakat adat Baduy, Ibu Elia dari pemerintah daerah Jawa Tengah, dan juga Mbak Wilda selaku UMKM Muda. Halo Ibu dan Mbak semua. Halo Mbak Halo Alia. Mbak Lia, Mas Ben. Halo. Oke, baik Sobat Plus 62, kita masuk ke segmen pertama, yaitu makna cinta tanah air. Mungkin kita bisa mulai dulu nih dari Mbak Sarah sebagai mahasiswa. Apa sih arti cinta tanah air untuk generasi muda, Mbak? Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Alia atas kesempatannya. Menurut saya, cinta tanah air itu tentang kesadaran bahwa masa depan bangsa ada di tangan kita. Gak cukup nih cuma bangga jadi orang Indonesia, tapi juga harus ikut membangun lewat ilmu dan tindakan nyata. Wow, keren banget Sarah. Kalau dari sudut pandang masyarakat adat gimana, Banggi? Ya, kalau bagi kami, cinta tanah air itu kan sudah melekat ya sejak lahir. Kami menjaga hutan, air, dan adat karena itu bagian dari Indonesia. Nah, tanah dan alam bukan milik pribadi, tapi titipan untuk anak cucu kita. Jadi harus kita jaga. Ah, itu nilai yang sangat luhur ya, Mbak Anggi, rasa cinta dengan menjaga. Nah, kalau dari sisi pemerintah, bagaimana pandangan Ibu Elia? Baik, jadi cinta tanah air itu berarti berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Jadi di sini pemerintah punya peran untuk memfasilitasi, tapi semua warga juga harus aktif, misalnya lewat disiplin, kerja yang jujur, dan juga kepedulian kesesamanya. Seperti itu. Setuju banget, Bu. Nah, terakhir, Wilda sebagai pelaku UMKM muda, gimana bentuk cinta tanah air di dunia bisnis? Baik, Mas. Saya selalu percaya membeli dan memproduksi barang lokal itu bentuk nyata dari cinta tanah air. Saya berusaha pakai bahan dari pengrajin lokal dan mempromosikan lewat media sosial supaya produk kita dikenal dunia. Baik, jadi ternyata cinta tanah air itu bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk ya. Nah, bicara tentang cinta tanah air ini erat kaitannya dengan nasionalisme. Banyak orang bilang saat ini nasionalisme itu sudah mulai luntur nih karena pengaruh budaya luar. Menurut Mbak dan Ibu di sini, bagaimana sih cara menjaga semangat nasionalisme di zaman global ini? Mungkin bisa mulai dari Mbak Sarah terlebih dahulu. Oke, baik. Kalau menurut saya, kita itu nggak perlu anti dengan budaya luar, tapi kita harus punya identitas. Karena generasi muda bisa tetap modern sambil bangga dengan budaya kita sendiri. Misalnya lewat musik, fashion, ataupun teknologi lokal. Iya, saya juga setuju dengan Mbak Sarah ya. Kalau adat itu kan perlu dijaga. Nah, kalau misalnya kita menjaga adat, maka budaya juga bakal tetap hidup. Dan anak muda juga harus ikut terlibat, terus belajar juga untuk meneruskan tradisi agar hal ini tuh tidak punah. Seperti itu. Pemerintah sendiri juga sudah berupaya menumbuhkan nasionalisme lewat pendidikan dan program kebudayaan. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk bisa ikut terlibat aktif. Ya, kalau menurut saya dengan dukungan digital sekarang, kita bisa menunjukkan ke dunia betapa hebatnya Indonesia. Asal jangan hanya konsumsi konten luar saja, tapi juga bangga dengan karya anak negeri ini. Betul banget.
Jadi cinta tanah air bukan cuma soal kata, tapi juga tentang bukti nyata. Nah, sekarang nih, saya ingin tahu apa yang sudah atau ingin Mbak dan Ibu lakukan sebagai bentuk nyata dalam cinta pada tanah air. Mungkin dari Sarah dulu nih. Oke, boleh. Kalau dari saya sebagai mahasiswa, saya aktif di dalam kegiatan sosial dan mengajar anak-anak di desa saat liburan kuliah. Nah, itu merupakan cara kecil saya untuk berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Kalau dari saya sendiri sebagai masyarakat adat ya, kalau di kampung ya kami menjaga hutan adat agar tetap lestari. Karena alam itu kan sumber kehidupan, jadi melindunginya adalah sama dengan mencintai negeri ini. Kalau di pemerintahan, kami berusaha membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan tentunya ramah lingkungan ya. Karena cinta tanah air bukan hanya sebuah slogan, tapi itu juga tindakan nyata dari kita gitu. Baik, kalau saya sendiri ingin mengembangkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Dengan begitu ekonomi daerah bisa tumbuh dan bangsa semakin mandiri. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Kita jadi belajar nih bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan dalam berbagai cara. Dari hal yang paling sederhana dan paling dekat dengan kita seperti menjaga lingkungan, berkarya, sampai menginspirasi sesama, termasuk juga mendukung penggunaan produk lokal. Betul sekali Alia ya. Jadi, dan cinta tanah air juga bukan sekedar kata, tapi komitmen. Komitmen untuk terus berbuat baik sekecil apapun demi Indonesia yang kita cintai ini. Baik, terima kasih untuk semua narasumber inspiratif yang sudah berkenan hadir. Mbak Sarah, Mbak Wilda, Mbak Anggia, dan juga Ibu Elia. Dan untuk Sobat Plus 62 dimanapun kalian berada, tunjukkan cintamu pada negeri ini lewat tindakan, bukan hanya kata. Terima kasih, sampai jumpa kembali di podcast Bicara Indonesia episode selanjutnya. Kami cinta Indonesia, Bukan sekedar kata. tapi tindakan nyata. Silakan.